di universitas mana atau masih sekolah atau gimana? Oh ya, kenalin Kak. Nama aku Dian Febrilia. Aku dari Stikes Kuningan. Wah, dari Kuningan. Halo. Halo Kak. Salam kenal ya. Iya Kak, salam kenal juga. Kuningan tuh dari Sunda ya? Iya, dari Sunda. Kumaha Dama? Alhamdulillah, Damang. Alhamdulillah, Teteh. Sehat-sehat nyatanya. Alhamdulillah sehat Aku ya. dari Purwakarta nih. Wih, Aku juga dari Purwakarta nih. Kayaknya ada juga nih yang dari Purwakarta juga ada. Yang dari Sunda mungkin atau dari luar pulau gitu. Ada gak teman-teman nih? Yang lain dong. Halo. Sambil nunggu narasumber kita nih bergabung semuanya. Kita bincang-bincang dulu, kita kenal. Pengen ke Braga. Oh lah. Ya naon di Braga. Ini sama teman. Ramai tahu di Braga. Daripada di alun-alun banyak jamnya. Wah, itu siapa di alun-alun teh? Di alun-alun cina. Di alun-alun mana? Di alun-alun Bandung. Siapa di alun-alun Bandung katanya tadi? Coba mau nyapa yang lain, masih sambil nunggu yang lain nih masih sedikit kita nih. Ini tadi kayaknya yang on cam ada Dian Mamonto nih. Tadi dia sempat on cam. Halo? Yang lain dong, mau tahu nih cowoknya nih tadi kayaknya udah ceweknya nih. Sekarang cowoknya nih dari ada yang mau kenal-kenalan, mau sapa-sapa nih gitu. Enggaknya pas gua masih di situ kan masih bisa gua ajarin apa gimana. Oke. Gak ada yang mau kenalan ini? Dari yang dari cowoknya nih, tadi ceweknya udah nih. Siapa tadi Dila? Nih, nah ini, halo, Halo Kak, halo. Kenalin dong namanya siapa nih, dari mana? nama saya Adedian Kak, dari Universitas Negeri Gorontalo. Dari Gorontalo, halo. Halo. Aduh, kayaknya pernah ini deh, saya juga punya saudara di sana, tapi udah pindah lagi ke sini. Katanya Gorontalo tuh indah banget sih tempatnya. Ini, Kuliah di situ Kak, kuliah di di situ. sana. Kalau asalnya dari mana? Iya, asalnya Manado, Sulawesi Oh, Utara. Manado. Oke. Sekarang kuliah semester berapa? Iya Kak. Kenapa? Kayaknya jaringannya lagi jelek nih. Lagi kurang bagus kayaknya jaringannya. Semester berapa? Semester 3? Tutut. Ya, jaringannya lagi kurang bagus ini. Semoga pas pemaparan bagus ya jaringannya teman-teman semua. Karena topik kita kali ini tuh lagi hot banget nih, lagi viral-viralnya. Coba deh. Tadi udah nih 2 cewek, yang cowoknya mana nih? Mau kenalan juga dong. Apa aku tunjuk aja gitu satu? Apa ya?
Oh, di sini juga udah ada pembicara kita nih, Kak Muhammad Farhan Aziz. Halo Kak Farhan. Halo. Gue udah pusing banget aja. Kayak udah beban banget di hati. Oke Halo, teman-teman, karena iya halo, Mbak kedengeran suaranya? suaranya kedengaran. Kedengeran ya? Oke. Oke, kita kayaknya nih kita mulai aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Giana Putri Zahra. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi Tanjung Bank University, juga staf Kementerian Kominfo BEM Tanjung Bank University tahun 2020. Dan kali ini saya diberi kesempatan untuk menjadi moderator selama kurang lebih 1 jam atau 1 jam ke depan dalam diskusi publik dengan topik pembahasan yang sedang viral, yaitu staf khusus presiden sudah waktunya diganti. Nah, berbicara mengenai topik kita kali ini, mendengar kata presiden saja kita sudah, wah apa nih, kita mau bahas apa nih, staf khusus presiden katanya gitu kan. Nah, dibutuhkan wawasan yang luas dan pemikiran yang kritis juga dengan opini-opini yang konkret gitu kan. Nah, kita sudah punya 4 pembicara yang hebat, yang pastinya nih beliau-beliau ini tuh aktivis dalam segala hal, dan beliau-beliau ini merupakan sangat aktif dalam organisasi juga. Nah, yang pertama ini ada Bang Sultan. Bang Sultan ini merupakan Ketua Dema UIN Jakarta tahun 2019. Nah, itu juga beliau juga aktivis dan dikenal banyak orang, followersnya juga banyak ya Bang. Halo Bang Sultan, selamat malam. Halo, jelas nggak nih Halo, suaranya? jelas. Oke. Oke. Nah, pembicara kedua ini kita ada Kak Farhan Aziz. Nah, beliau ini merupakan Presiden BEM UB tahun 2020 dan beliau ini banyak mengikuti program dan menyuarakan suara mahasiswa nih. Halo, Kak Farhan. Iya Mbak, halo. Selamat malam Mbak. Halo, selamat malam. Iya. Nah, selanjutnya ada Kak Prama nih. Nah, ini kalau ini presbem saya nih, presbem universitas saya nih, teman-teman. Halo, Kak Prama. Selamat malam. Halo teman-teman, salam hormat Pres Sultan, Pres Farhan, makasih udah mau join sharing-sharing sama kita. Oke. Sebenarnya kita ada satu pembicara lagi nih, teman-teman. Beliau ini merupakan Direktur Eksekutif Matangsa Institute, yaitu Bang Aidil Pananrang. Nah, sepertinya beliau belum join, tapi seperti kita mulai langsung ke topik kita kali ini, yaitu staf khusus presiden gitu. Sudah waktunya diganti. Nah, itu menurut sepertinya relate banget nih sama Bang Sultan nih. Saya mau langsung tanya aja nih sama Bang Sultan, menurut pandangan Bang Sultan mengenai topik kita kali ini gimana nih Bang? Oke, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih undangannya Pres Prama, yang terhormat juga ini Pres Farhan, ada Bang Aidil juga menyusul, dan seluruh kawan-kawan BEM Tanri Abeng University. Kesempatan luar biasa saya bisa bicara di sini. Pembahasan kita pada malam hari ini tentu sudah semuanya tahu, meskipun belakangan agak redup isunya karena ada berbagai macam isu yang pada akhirnya membiaskan isu staf sus ini. Tapi saya pikir dan saya berharap bahwa ke depan kita akan mendiskusikan hal-hal yang lebih substantif dari berbagai perspektif. Sebetulnya melihat dari temanya ini sudah cukup konfrontatif ketika staf khusus milenial presiden sudah waktunya diganti, tanda tanya. Kita bisa berdebat apakah sudah waktunya diganti atau sudah waktunya dibubarkan, atau jangan-jangan ya memang harusnya tidak ada kan gitu kira-kira.
Nah, tapi kesimpulan itu akan kita coba simpan di akhir. Saya akan menjelaskan beberapa hal terkait pertemuan tersebut karena ada dua lembaga kampus yang dikumpulkan. Pertama ada DEMA atau BEM Kampus Muhammadiyah, lalu kemudian ada juga yang dikumpulkan oleh staf sus milenial, yaitu DEMA PTKIN se-Indonesia atau UIN se-Indonesia. Nah, kebetulan yang viral karena memang ada surat perintah itu adalah kawan-kawan dari DEMA PTKIN se-Indonesia. Saya sempat mengklarifikasi kepada koordinator pusatnya, yang kalau kita lihat di surat perintahnya itu nomor 1 ada Fahrul Rozi, Pres Ongki. Beliau kawan saya kenal dekat. Ketika saya tanyakan untuk mengklarifikasi kenapa kemudian hal ini bisa terjadi, ini adalah semacam surat audiensi yang dilayangkan pada saat Sumpah Pemuda kepada Presiden Jokowi untuk membahas tentang Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang akhirnya dilanjutkan oleh staf khusus milenial tersebut, yaitu Aminuddin Ma'ruf. Jadi bahkan kawan-kawan kita pun yang pada akhirnya bertemu itu juga tidak tahu menahu soal surat perintah tersebut. Tetapi apalah daya, bola gelinding sudah bergulir, bola salju sudah bergulir, pada akhirnya kita pun yang kawan-kawan atau win-win lainnya pun sempat menyesalkan hal tersebut sebelum pada akhirnya diklarifikasi secara internal. Tapi kira-kira begitu kronologisnya. Jadi memang entah kenapa staf sus ini begitu inisiatif untuk mengumpulkan kawan-kawan BEM Universitas Muhammadiyah beberapa di daerah gitu kan. Lalu kemudian setelah dari Muhammadiyah kampus Muhammadiyah itu ke kampus UIN di berbagai daerah, kira-kira kronologisnya itu pertama yang ingin saya sampaikan. Lalu yang kedua, kenapa pada akhirnya UIN Jakarta tidak terlibat? Karena memang sekalipun surat itu dilayangkan ke UIN Jakarta, kita juga tidak akan mau hadir gitu loh. Karena ini soal keberpihakan. Apalagi kita menyangkut kebijakan yang memang sudah tidak harus diperdebatkan lagi. Toh kita ingin perdebatkan apa? Naskah akademiknya pun simpang siur, secara prosedur juga ngaco dan lain-lain sebagainya. Jadi kita kalau soal kebijakan itu oke lah kita akan bahas di sisi lain. Tapi setidaknya bahwa keberpihakan itu apakah output dari pertemuan itu akan sangat efektif atau tidak kan masih juga diperdebatkan gitu loh. Jadi kita memilih untuk kalaupun dilayangkan surat undangan kita tidak akan hadir sebagai UIN Jakarta. Dan syukurnya kita tidak diajak, mungkin karena kita bukan anak komplek, kali mereka yang anak komplek. Nah, poin kedua yang ingin saya sampaikan adalah ini menyangkut soal cacat administrasi. Saya juga sempat bertemu langsung kepada beliau, staf sus milenial, Aminuddin Ma'ruf ini. Bahkan secara verbatim saya kutip, beliau mengumandangkan bahwa dirinya tidak memiliki fungsi apapun untuk mengeksekusi. Sebab lembaga atau identitas staf khusus milenial itu tidak difungsikan untuk mengeksekusi kebijakan atau untuk mengelola anggaran atau bahkan untuk membuat undang-undang atau untuk membuat apapun itu. Jadi yang saya aneh adalah mengapa pada akhirnya yang pada saat saya berdebat kala itu dan Bang Aminuddin juga menyinggung bahwa dirinya tidak memiliki kekuatan secara institusi untuk melakukan hal apapun, sekarang mau mengeluarkan surat perintah. Kan itu hal yang sangat kontradiktif tuh. Jadi kalau kita lihat secara komprehensif bahwa sebetulnya 7-2 itu 7 orang ya kalau nggak salah awalnya. Itu tidak memiliki fungsi apapun. Bahkan Presiden Jokowi mengatakan mereka hanya kawan diskusi. Bayangkan, kawan diskusi digaji sebulan 50 juta tuh. Kita ada berapa kampus, ada berapa BEM yang setiap minggu, setiap bulan ada yang mengajukan naskah akademik, ada yang memang memprotes soal kebijakan, tidak sampai digaji 50 juta, tapi mengapa harus ada staf khusus yang diseragamkan tuh di istana tuh. Nah, jadi dari awal hal ini sudah cacat administrasi. Ada surat perintah itu sudah cacat administrasi. Kita mengingat pada awal-awal dulu juga sempat kontroversial bagaimana Andi Taufan yang juga mengeluarkan surat dengan kop Garuda
untuk memerintahkan salah satu kelurahan untuk bekerja sama secara ekonomi, gitu kan. Niatnya tentu mungkin bagus untuk mendompleng atau melakukan kerjasama ekonomi, tetapi kan secara kelembagaan fungsi untuk mengeluarkan surat seperti itu juga tidak diaminkan dan tidak dimungkinkan. Itulah kenapa makanya Ketua Ombudsman mengkritik bahwa ya silahkan kalau ingin mengumpulkan pihak-pihak lain untuk bertemu staf khusus milenial, tetapi tidak diperkenankan untuk mengeluarkan surat. Jadi seharusnya beliau kalau tahu malu sudah mundur, karena memang perilakunya ini sudah hampir sama seperti yang dilakukan oleh Andi Taufan yang lalu, gitu kan, dan kasusnya juga bareng sama Belva. Itu poin kedua yang ingin saya sampaikan. Yang ketiga, ada diksi yang menarik mengenai diksi perintah. Nah ini saya nggak tahu kenapa kemudian belajar surat menyuratnya di mana, kemudian penggunaan diksinya juga rujukannya dari mana. Kalau sampai pada akhirnya staf khusus presiden mengeluarkan surat dengan diksi perintah, siapa dia? Itu pertanyaannya. Ini yang saya katakan ketika saya diwawancara oleh Bang Hersu Beno Arif, saya katakan kenapa kemudian staf presiden memerintahkan presiden? Gitu loh. Presiden mahasiswa itu kan representasi dari kampus. Artinya dia dipilih langsung, one man one vote juga, dipilih secara demokratis juga. Tapi dalam konteks kampus. Nah, staf khusus presiden dia tidak dipilih secara langsung. Dia tidak di-vote oleh rakyat, dia tidak melalui sistem pemilu, tapi dia ditunjuk. Jadi kedudukan di dalam representasinya itu kalau Presiden Jokowi itu setara dengan presiden mahasiswa, sebab dua-duanya dipilih secara langsung dan demokratis. Itu kedudukan etisnya tuh, kita mesti paham di sini, gitu loh. Gak mungkin ada staf yang memerintahkan presiden. Saya kasih contoh, misalkan Prama adalah presiden BEM Tanri Abeng. Staf Prama adalah Ari Martua misalkan. Ari Martua membuat surat perintah untuk Pak Tanri Abeng gitu. Kan nggak mungkin logikanya gitu, atau memberikan surat perintah ke Presiden Jokowi. Nah, jadi dari kacamata secara etisnya pun dia sudah ngaco. Jadi staf memerintahkan presiden. Seharusnya yang namanya presiden mahasiswa tanpa ada perintah seperti itu pun dia sudah ada intuisi etis yang sudah tergerak. Bahkan sudah sejak bulan apa kita turun ke jalan untuk memberikan masukan, kita berikan kritikan. Pres Farhan jauh-jauh juga datang dari Unbrau ke Jakarta untuk mengkritik hal tersebut. Nah, di sini tanpa ada surat perintah itu kita sudah melakukan hal tanggung jawab etis itu gitu loh. Ya, jadi jangan sampai pola-pola penggembosan atau pola-pola memecah belah gerakan itu dibungkus dengan dalih-dalih perjuangan. Kita sudah paham bahwa pola-pola seperti ini yang nihil secara output, tapi hanya meretakkan kekompakan gerakan. Nah, ini yang mesti disadarkan bagi kawan-kawan siapapun kelak yang akan diundang ke dalam istana gitu loh, bagi para presiden mahasiswa. Terakhir, mungkin sebagai pemantik, bahwa juga kita harus, poin keempat yang ingin saya sampaikan, kita juga harus mencerna bahwa bukan lagi sudah seharusnya diganti karena atas dasar kesalahan staf Aminuddin Ma'ruf. Bahkan secara kelembagaan pun kita sudah melihat bahwa ada banyak sekali kecacatan. Jadi saya menilai dalam teori politik, teori ilmu politik, lembaga atau bukan lembaga juga sih, tapi staf khusus milenial presiden ini kita kenal Presiden Jokowi sangat menggunakan teori politik simbolistik. Jadi saya melihat antara staf khusus presiden, staf khusus milenial secara keseluruhan dan kesalahan Aminuddin Ma'ruf ini dari kacamata beberapa teori. Pertama, staf khusus milenial ini tidak terlepas dari apa yang kita sebut sebagai teori politik atau komunikasi politik simbolik atau simbolistik. Kita lihat 2019 lalu ketika pergantian periode pertama ke periode kedua,
itu begitu banyak gejolak. Ketika ada kebijakan RUU KPK, RKUHP, RUU Minerba, dan lain-lain sebagainya, ketika agenda reformasi di korupsi dan gejolak dan sebagainya itu kita hantam dengan berbagai gelombang demonstrasi. Dari mulai September, kemudian Oktober sampai kepada pelantikan, bahkan H-1 pelantikan, anak-anak mahasiswa atau kampus pun sudah menunggu dan menanti di depan istana presiden. Jadi sehari setelah presiden dilantik, kita sudah memberikan kritik. Nah, atas dasar gejolak itu seolah-olah ya, gejolak itu bisa diselesaikan dengan 7 anak muda yang diseragamkan hitam putih. Lalu diperkenalkan di depan media, di belakang istana, bahwa ini adalah harapan anak-anak muda. Seolah-olah ini adalah harapan. Jadi simbolik-simbolik seperti ini yang kalau dalam teori komunikasi politik itu kita mengenal dengan teori jarum suntik. Memberikan pesan politik seolah-olah kita dapat menerima seutuhnya dan tidak paham semuanya. Gitu loh. Padahal di dalam satu fenomena politik tidak mungkin terlepas dari asumsi-asumsi politik yang pasti akan kita lihat ketersinambungannya. Nah, jadi saya melihat fenomena staf khusus Aminuddin Ma'ruf ini sebagai kegagalan demokrasi kita di dalam mengkonsolidasikan secara substantif, tapi kita justru lebih atau Presiden Jokowi atau rezim saat ini bahkan lebih mengarahkan gaya demokrasi hari ini kepada demokrasi yang simbolistik, dan itu sangat tidak sehat sebagai konsolidasi demokrasi kita. Terima kasih, itu mungkin sebagai pemantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sultan. Selanjutnya boleh dari Kak Farhan deh, gimana nih pendapatnya Kak tentang topik kita kali ini? Tes. Kedengaran suaraku, Mbak? Kedengeran? Ya. Baik, aku coba untuk berpendapat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam teman-teman. Yang terhormat Mas Sultan, Mas Pram, lalu dari teman-teman BEM Tanri Abeng, dan seluruh peserta pada malam kali ini. Jadi, ini aku coba memberikan opini ya soal staf khusus ini yang jadi perbincangan. Pertama, jika boleh berpendapat, ini kita mengambil yang umum terlebih dahulu. Sebenarnya ini apa sih staf khusus ini, lalu juga staf khusus ini berguna atau tidak, dan kira-kira dari sisi anggaran ya, kira-kira apakah gaji 51 juta itu bisa dikatakan worth it, ya, berharga dan pantas untuk dikeluarkan oleh negara untuk menghadirkan anak-anak muda di istana ataupun di pemerintahan pusat seperti itu. Tapi disclaimer terlebih dahulu teman-teman, bahwasannya nih ya, saya beropini seperti ini bukan dalam mendiskreditkan per individu yang terdapat dalam staf sus. Kalau saya boleh mengakui, ini 7 orang yang memang ditunjuk oleh Pak Jokowi ini luar biasa semua. Outstanding lah. Bahkan jauh dibandingkan kita hari ini. Teman-teman bisa melihat Billy Mambrasar, Mbak Angki, Putri Tanjung, Belva, terus Mas Andi gitu-gitu. Itu kan orang-orang yang luar biasa dan pasti sudah memberikan sebuah bentuk kontribusi yang bisa dikatakan signifikan, lumayan lah dalam membangun Indonesia ini. Dibanding, misalkan mohon maaf, dibanding kita yang mungkin bahkan secara umur pun masih belia gitu dan belum mempunyai suatu belum mempunyai sebuah simbol, belum mempunyai sebuah produk bahasanya untuk berkontribusi secara lebih konkret kayak gitu. Dan mana 7 orang ini pada awalnya memang kerja-kerja ekstra parlementer, kerja-kerja di luar pemerintahan. Jadi ya pihak ketiga lah lebih tepatnya. Nah itu yang menurutku disclaimer-nya adalah bagaimanapun kondisinya tetap mengakui bahwasanya ini 3 orang ini orang-orang yang hebat kayak gitu. Semuanya lah 7 orang ini, termasuk Pak Aminuddin ya, Mas Aminuddin selaku staf sus milenial. Jadi
Itu yang disclaimer yang pertama. Lalu selanjutnya mengenai status milenial, memang sepertinya Bapak Presiden Jokowi ini sedang mencari sebuah afirmasi ya, validasi dari kalangan anak muda seperti itu. Dengan harapan anak-anak muda ini melihat Pak Jokowi ini sebagai seorang presiden atau pemerintahan yang pro dengan anak-anak muda. Diambillah 7 orang representasi. Nah, tapi gini, kalau saya analisis ya seperti itu, dilihat dari orang-orang yang terpilih ya gitu. Ini Pak Jokowi ini lumayan cerdas. Nggak tahu Pak Jokowi atau siapa yang menyeleksi loh ya, kan kita nggak tahu. Cuman dari formasi yang dihadirkan 7 orang itu mempunyai segmentasi masyarakat dan followers yang berbeda-beda. Sedangkan masing-masing orang ini ya, 7 orang ini itu memiliki kekuatan bukan secara politik, tapi maksudnya apa ya, followers mungkin ya, berarti bukan dari Instagram tapi dari rekam jejak mereka gitu loh, punya pengaruh di masyarakat terutama di anak muda, sehingga ketika memang ngambil 7 orang ini itu bisa jadi mendukung program-program pemerintah dengan mengeksploitasi bargaining position yang sudah dibangun di luar pemerintahan oleh si status milenial ini. Contohnya nih ya, kalau kita bisa lihat buktinya. Ketika Belva, itu menurutku secara faktual itu sudah konflik kepentingan. Walaupun di luar dia itu keren, luar biasa, itu memang diakui gitu loh. Sudah mendirikan ruang guru dan lain-lain. Namun, konflik of interest tuh nggak memandang siapapun. Itu bisa terjadi. Sekalipun dia gelarnya MBA, sudah belajar tentang etika bisnis dan lain-lain. Itu tetap terjadi kan, buktinya Belva. Namun, dengan pengaruh kuat yang dihadirkan oleh seorang figur Belva Devara kayak gitu, selaku orang sangat intelektual, sudah berkontribusi lewat jalur pendidikan dan non politik kayak gitu, itu memframing dan memberikan pengaruh kepada beberapa segmentasi masyarakat terutama anak muda bahwasanya kebijakan kartu prakerja itu sesuatu yang mana perlu didukung, sesuatu yang mana itu ya tidak ada negatifnya kayak gitu, atau bahkan konflik of interest-nya bahkan tidak ada. Sekalipun sebenarnya ada menurutku. Jadi di situ menandakan bahwasannya ini lumayan cerdas juga presiden ini untuk menarik suara-suara anak muda lewat segmentasi yang variatif di kalangan masyarakat anak-anak muda. Karena kan memang hari ini kayaknya beliau sadar bahwasannya anak muda semakin melek terhadap politik, melek terhadap sebuah kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah kayak gitu. Jadi itu. Jadi memang dan selanjutnya ya, mengenai status milenial, kalau menurut saya status milenial ini memang benar kata tadi Mas Sultan, tidak memiliki kekuatan apapun, dan secara politik kan politik dalam artian dukungan partai, memiliki massa militan dan lain-lain, itu kan nggak punya, sehingga rapuh juga dan tidak punya bargaining position secara politik yang kuat dalam mempengaruhi sebuah kebijakan. Nah di situ kalau saya melihat status milenial ini ya hanya sekedar teman bicara kan ya, teman nongkrong, dan bahkan bisa jadi nggak ketemu presidennya kayak gitu, jadi nggak ada manfaatnya. Yang disayangkan kalau kita kalkulasikan anggaran negara, misalkan 51 juta, 50, 50, 5 kali 3, 350 juta per bulan, belum dengan operasional yang memang ditanggung oleh negara, fasilitas dan lain-lain, kita bayangkan, kita akumulasikan seperti itu. Berapa sih yang memang bisa dikumpulkan, anggaran bisa dihemat dalam, kalau misalnya kita nggak membentuk sebuah status milenial yang itu seharusnya sunnah gitu ya, nggak wajib dalam pemerintahan. Di situ yang disayangkan ialah Bapak Jokowi ini mengambil orang-orang yang mana bahwasannya ya, sekalipun nggak diangkat jadi status milenial, mereka tuh sudah bisa bertahan di dunia ini gitu loh. Contoh Putri Tanjung ya, itu udah fucking rich. Kalau gitu bisa kita pengen ngomong mah. Misalkan Billy Mambrasar, atau misalkan Andi Taufan, atau mungkin Mas Belva, itu kan udah semuanya well established kayak gitu. Jadi ngapain diangkat jadi staf presiden, digaji 50 juta dan lain-lain. Padahal mereka sudah punya jalannya masing-masing secara baik.
dan juga menurutku udah kontributif, udah bener-bener aja. Justru kebijakan presiden inilah yang membuat mereka makin menurutku buruk citranya, sekalipun nggak terlalu berpengaruh. Jadi itu sih menurutku secara umum soal status milenial. Sehingga sebenarnya alokasi dana itu sekalipun 300, terutama dalam pandemi seperti ini ya berharga. Anda bayangkan aja kalau misalkan kita, jangan kan deh, aku kan dari Banten nih, orang-orang Serang kan ada kasusnya yang meninggal karena nggak punya uang, karena pandemi meninggal, nggak punya uang. Bahasa paling kasarnya adalah ya udah kamu alokasiin aja 350 juta per bulan, itu kasih ke orang langsung kaya dia, nggak meninggal dia karena kelaparan dan negara nggak hadir hari itu. Ya jadi menurutku ada semacam sebuah prioritas kebijakan ataupun keputusan yang mana tidak tepat yang dilakukan oleh presiden. Nah, bagaimana dengan surat yang dilayangkan oleh Pak Aminuddin? Nah, menurut opiniku, Pak Aminuddin ini sepertinya, terlepas suratnya salah atau benar ya, kayaknya sih ya aku melihatnya masih memakai gaya-gaya ketika beliau masih menjadi ketum organisasi ekstra PMI ya gitu. Aku bilang nggak ada yang salah menjadi ketum HMI, PMI dan lain-lain, nggak ada yang salah. Cuman gaya yang memang diberlakukan oleh beliau dalam memperlakukan seorang kelompok mahasiswa juga tidak betul kayak gitu. Dan ya ini kan kita berbicara soal buka-bukaan ya. Yang menurutku bisa aja terjadi praktik-praktik seperti itu di organisasi yang tadi aku sebutkan, termasuk misalkan di organisasi lainnya bisa jadi, apalagi udah sekelas pengurus besar yang mana anggotanya ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan kayak gitu. Itu bisa terjadi, beneran terjadi gitu. Dan beliau ini masih menggunakan gaya-gaya ortodoks, jadul lah ya. Ngapain sih kayak gitu. Dan terkesan lebay dan gila hormat kalau menurutku. Dengan argumentasi beliau bahwasanya itu adalah karena udah protokolnya seperti itu, apa itu saya kurang paham soal administrasi. Namun intinya kalau misalkan sesama lembaga negara itu kalau ingin memakai namanya surat instruksi dan lain-lain, dianggap bahwasanya yaitu di pemerintah atau istana yang memanggil orang tersebut sehingga bisa diberikan. Karena Indonesia nggak semiskin itu, kalau saya boleh bilang ya. Ya masa cuma gara administrasi kayak gitu. Bahkan Pak Aminuddin dengan uangnya sendiri bisa loh bayarin mereka PCR kayak gitu loh. Jadi nggak make sense. Jadi terlalu lebay untuk sesuatu yang menurutku nggak signifikan, dilebay-lebaykan, diseriuskan. Tapi untuk hal kayak Omnibus Law, tata caranya aja itu diremehkan gitu. Jadi ada semacam terbalik lah paradigma yang dipakai dalam mengurusi setiap permasalahan. Tapi aku kan tadi Mas Sultan udah ngebahas banyak soal kronologinya. Namun kalau aku bilang dilihat dari esensinya mengapa ngirim surat tersebut ya soal pembahasan Omnibus Law itu udah nggak ada lagi maknanya bagi diriku secara personal. Kenapa? Karena ya Omnibus Law sudah disahkan. Bagaimanapun undang-undang peraturan turunan itu akan mengikuti undang-undang yang menjadi induknya, sehingga bagaimanapun bentuk peraturan turunannya itu akan nadanya, nuansanya itu selaras dengan undang-undang Omnibus Law yang sudah disahkan. Jadi masih problematik dan itu lebih terkesan gimmick, lagi-lagi gimmick untuk membuat narasi bahwasannya kita ini atau pemerintah ini open loh terhadap mahasiswa. Tidak hanya loh lewat jalur-jalur demonstrasi dan lain-lain. Kayak gitu. Yang jadi pertanyaan ialah kenapa sih yang nerima Pak Amin gitu. Beliau ini pertanyaan pertama ya, sepaham apa soal Omnibus Law gitu. Itu jadi pertanyaan. Dan juga memang beliau ini punya kekuatan apa sehingga tadi juga sama bisa memanggil teman-teman mahasiswa. Ya itu sehingga pada ujungnya aku melihat sebuah surat itu ya terserah lah ya pengen bahasanya apa, surat instruksi, surat undangan, surat wejangan dan lain-lain itu nggak masalah
bukan menjadi persoalan. Yang jadi persoalan adalah timing, lalu tata cara, dan juga keelokan dari seorang staf sus milenial yang kurang berdampak bagi kita. Itu yang jadi permasalahan. Dan bagaimana selanjutnya harus kita sikapi? Kalau menurut opiniku ya, kita sebagai mahasiswa, kalau aku berpandangan memang status milenial ini perlu teman-teman, menurutku perlu di masyarakat, bener-bener to the grassroots community. Kenapa? Karena kalau misalkan kita ya tiap kali mengangkat seorang anak muda dari kalangan kelas atas kayak gitu, yang tertanyakan, itu tuh kadang teman-teman ini belum mendengarkan apa sih jeritan rakyat paling bawah gitu lah. Apa sih yang memang mungkin sebenarnya menjadi permasalahan bagi masyarakat yang benar-benar nggak terjamah oleh internet bahkan, sehingga ruang guru pun nggak bisa ngakses bahasanya. Gitu kan, jadi logika. Jadi itu loh yang sebenarnya harus dilakukan oleh Pak Jokowi, bukanlah ngangkat orang-orang yang bisa dikatakan kelas menengah ke atas kayak gitu. Gitu. Jadi terlepas dari siapapun, apabila dia benar-benar sungguh-sungguh untuk berkontribusi, ya diberikan fasilitasnya. Walaupun tidak hanya dalam bentuk kelembagaan stafsus milenial. Dalam artian pemerintah tuh suportifnya tuh ya memberikan akses, memberikan modal, memberikan kewenangan-kewenangan bisa dilakukan pemerintah untuk mensupport kegiatan-kegiatan mereka kayak gitu, dan juga diberikan ruang resmi gitu ya, dan harus dengar oleh pemerintah terkait pandangan-pandangan anak muda ini soal masalah-masalah yang dihadapinya. Sehingga kalau misalkan ada upaya-upaya untuk semacam arahan, instruksi, itu juga nggak bisa kita minimalisir kayak gitu. Ya itu sih menurutku pandangannya. Jadi aku merasa status milenial ini kurang berguna, dan juga menurutku bahkan lebih baik status milenial ini kembali ke bidangnya masing-masing yang menurutku sudah sangat-sangat baik dan perlu dilanjutkan, bahkan diekspansi. Pemerintah punya banyak cara selain dalam bentuk status milenial dalam mensupport orang-orang tersebut dan untuk berkontribusi bagi Indonesia. Itu sih dariku. Terima kasih banyak. Aku kembali kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Farhan. Oke teman-teman, selanjutnya nih sebelum ke Kak Prama, sepertinya pembicara yang satu ini sudah hadir nih, Bang Aidil nih. Halo, selamat malam Bang Aidil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Sehat Bang? Alhamdulillah, saya melihat wajah Pres Farhan, Pres Sultan, Pres Prama sehat. Saya ketularan sehat juga, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Oke, kita tunda dulu nih Bang Adil di sesi terakhir biar dapat gitu feel-nya gitu. Oke, selanjutnya nih buat Kak Prama, pandangan terhadap topik kita kali ini gimana nih, Kak? Iya, halo, assalamualaikum, selamat malam. Ya mungkin tadi sedikit respon dari Anne nyapa Bang Aidil. Kita bilang ini Bang Aidil, kita persiapkan yang terbaik itu di akhir Bang. Jadi pas ini Bang Aidil berhalangan juga untuk hadir di awal, jadi pas banget nih kita siapin yang terbaik di akhir. Mungkin selamat malam teman-teman, sekali lagi salam hormat yang terhormat kepada Bang Aidil Panandrang selaku Direktur Eksekutif dari Matangasa Institute yang sudah berkenan mengikuti diskusi kita pada malam hari ini. Bang Sultan Rifandi juga, ini senior mentor saya. Kita sama-sama bergerak juga di Centennial. Salam hormat Bang Sultan selaku Presiden atau Ketua DEMA UIN Jakarta 2019 yang memang betul pada kesempatan malam hari ini diskusinya sangat berkaitan lah ya dengan Bang Sultan, karena emang yang diundang oleh salah satu staf sus kemarin adalah teman-teman dari Bang Farhan, Presiden Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya yang sudah berkenan mengikuti kegiatan kita pada malam hari ini.
Ya, terima kasih moderator atas kesempatannya. Mungkin singkat aja sih, karena emang apa ya, kalau terkait detail segala macamnya, kayaknya Bang Sultan, Bang Farhan pun nanti Bang Aidil di akhir akan menjelaskan secara komprehensif gitu. Poin-poinnya pasti bakal apa ya, udah cukup terwakilkan kita semua. Cuman sedikit aja merespon tadi, saya sudah dengar juga keren banget apa pemaparan dari Bang Farhan sama Bang Sultan. Pertama terkait yang apa stafsus digaji 51 juta gitu ya. Menurut saya apa ya, mungkin yang menjadi pertanyaan sekarang Bang, ini sekarang kita diskusi juga, ketika tadi ada anggarannya 51 juta, lantas ketika ada 2 stafsus yang sekarang mengundurkan diri, terus 100 sekian jutanya kemana gitu, ya kan? Karena emang belum ada yang menggantikan juga gitu. Itu. Terus terkait ya saya sepakat juga bahwa emang nggak ada manfaatnya gitu stafsus gitu kan. Karena juga kalau dilihat secara urgensinya gitu kan, ketika 2 orang stafsus sudah mengundurkan diri, terus kenapa nggak ada penggantinya gitu? Berarti emang nggak ada tugas yang sangat urgent untuk digantikan gitu. Jadi maksudnya ya justru sekarang kita malah mempertanyakan kira-kira lantas tugas dari stafsus ini urgensinya apa sih gitu kan? Gitu. Dari Pak Presiden. Terus lanjut, balik lagi ke diskusi, sedikit saja mungkin mau nambahin, mengapa dalam kegiatan diskusi hari ini gitu ya, malam ini kita bahas soal stafsus milenial. Tadi saya sepakat dengan Bang Sultan juga bahwa isu stafsus sebenarnya dari 2019 pun, sejak di awal pelantikan gitu ya, sebenarnya ini udah kontroversi gitu ya. Banyak kalangan juga yang mempertanyakan apa fungsi dari stafsus milenial itu apa gitu. Dan ini kita sepakat untuk diangkat oleh BMTAU karena memang ya apa ya, ketika kemarin ada stafsus presiden yang membuat surat perintah gitu kepada mahasiswa untuk menggelar pertemuan bahas Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menurut saya bukannya malah menyelesaikan masalah gitu, padahal harusnya tugas stafsus ini kan memberi solusi kepada presiden gitu ya, berikan solusi kepada presiden, tapi malah membuat masalah baru, yang mana dengan adanya surat perintah tersebut ini mengekang kebebasan dari mahasiswa, terutama dalam menyikapi polemik yang terjadi di Indonesia dalam hal ini tentang terkait dengan Omnibus Law itu, Undang-Undang Cipta Kerja. Ya itu jadi surat itu malah seakan-akan mematikan ruang bagi mahasiswa gitu untuk punya sikap independen dalam menyikapi Undang-Undang Cipta Kerja dan permasalahan apapun yang ada di Indonesia. Tadi balik lagi kepada tugas dari stafsus, saya sepakat juga, pun ini terus dibahas gitu dari awal pertama pelantikan, Pak Presiden pun juga selalu bilang bahwa stafsus ini adalah ya 7 stafsus milenial, terutama mereka adalah teman diskusi gitu ya, hanya sekedar teman diskusi. Dan pun ketika ya salah satu stafsus juga, ya pun juga kita sering mendengar stafsus ini juga mengikuti diskusi di mana-mana gitu ya, mereka juga selalu menggaungkan bahwa tugas mereka adalah cuman sebagai mitra dari presiden. Mereka adalah second opinion dari Pak Presiden gitu. Mereka adalah hanya sekedar teman diskusi, menyampaikan pendapat, menyampaikan saran-saran kepada presiden. Selalu disampaikan bahwa mereka pun tidak punya kewenangan secara eksekutif gitu ya. Mereka nggak punya kewenangan eksekusi terkait ya apapun gitu yang ada di yang berkaitan dengan kepresidenan. Makanya mungkin ketika mungkin di tahun 2020 awal di April, April ya, iya April, dari November sampai April itu ketika zaman-zamannya di April ya, kalau April ya, di April ketika waktu itu ada salah satu stafsus, kita sebut saja Andi Taufan,
dan Belva gitu ya, mereka melakukan semacam permasalahan yang akhirnya mereka mengundurkan diri gitu kan. Itu ketika Andi Taufan melakukan memberikan surat, akhirnya diindikasi adanya konflik of interest di sana, dan akhirnya menciptakan Andi Taufan ini juga mengundurkan diri. Pun Belva juga sama, waktu itu dengan kartu cipta kerjanya berkaitan dengan salah satu usaha yang dibangun oleh Belva. Ya diduga pun sama adanya kepentingan konflik kepentingan di sana terkait kartu prakerja. Pun kita sebut juga ada Billy Mambrasar waktu itu ya, ketika dia ini sebenarnya receh sih, dia buat dia menyebut di salah satu platform bahwa dia adalah bahwa jabatan staf susnya adalah setara dengan menteri gitu. Pun juga ada konflik kepentingan proyek di Papua dengan salah satu platform yang dia bangun di daerah sana. Dan sekarang terjadi lagi gitu. Maksudnya apa ya? Apakah ini tidak ada evaluasi dari Pak Presiden? Pun juga apakah ini pun dari masing-masing pribadi staf susnya, apakah mereka tidak ada kemaluan gitu untuk akhirnya melakukan kejadian yang sama gitu kan? Jadi ya baik lagi bahwa tugas staf sus adalah bukan hanya bukan melakukan eksekusi, melainkan dia hanyalah sebagai penasihat gitu ya, penasihat dari presiden, sebagai pemberi saran lebih tepatnya, pemberi saran presiden. Dan ya harusnya staf sus ini memberi solusi gitu, bukannya malah membuat masalah yang akhirnya malah menjatuhkan citra dari presiden gitu. Mungkin yang menjadi tuntutan kita, tuntutan BEM TAU hari ini adalah bagaimana harusnya presiden ini melakukan evaluasi terhadap staf sus milenial. Gitu. Ketika tadi Bang Sultan mungkin bilang, ya ini apakah diganti atau dibubarkan gitu. Kalau menurut saya mending dievaluasi dulu deh gitu. Maksudnya coba kalaupun emang diganti gitu, coba diganti sama yang lebih baik aja dulu siapa misalnya. Nah, baru nanti kalau emang ternyata dirasa tetap tidak ada kontribusinya, tupoksinya belum jelas juga ya, kalau bisa dibubarkan ya kenapa enggak gitu kan. Karena tadi terkait bahwa tadi yang Bang Farhan juga sampaikan terkait dengan anggaran juga gitu, karena besar juga gaji dari staf sus presiden yang cuman tugasnya hanya memberikan saran dan masukan kepada presiden, dan belum pasti juga sarannya itu benar-benar dari grassroots apa enggak gitu loh. Ataukah saran-saran itu dia cuman ambil dari spekulasi dia pribadi aja gitu kan. Itu kan perlu kita pertanyakan. Lalu ya tadi balik lagi ketika kita coba berefleksi kira-kira tugas dari staf sus selama ini apa gitu kan, dan sejauh apa staf sus ini sudah mengakomodir aspirasi dari mahasiswa, aspirasi dari masing-masing subjek dari tugasnya gitu ya. Apakah sudah berapa jauh gitu mereka mengakomodir suara-suara kita gitu. Makanya jadi harus ada evaluasi dari Pak Presiden terkait ini, karena kalau dibilang kinerja dari staf sus gitu ya, kadang kita juga nggak bisa memberi indikasi terhadap bagus atau tidaknya staf sus ini kan tergantung presiden, karena kan emang tugasnya pun sesuai arahan presiden gitu. Jadi kita pun nggak tahu juga arahan presiden apa. Jadi menurut saya yang bisa menjadi tolak ukur mungkin hari ini adalah tadi bagaimana si staf sus ini bisa sudah seberapa jauh sih mengakomodir suara-suara kita. Mungkin itu. Terus sedikit mungkin terkait surat. Menurut saya sepakat tadi dengan yang disampaikan Bang Farhan bahwa yang jadi permasalahan ada sekarang timingnya, karena emang Undang-Undang Cipta Kerja sudah disahkan gitu. Namun selain itu pun juga ketika diksinya adalah perintah, menurut saya kurang tepat sih, karena kalaupun emang diajak diskusi santai gitu ya, ngobrol-ngobrol, kita pasti antusias dan bakal siap untuk ngobrol-ngobrol gitu, berdialog dengan cara-cara yang benar dan metode yang tepat gitu. Jadi
apa ya? Bukannya kita ketika tadi Bang Sultan bilang kalaupun emang diundang dengan kayak gitu kita nggak bakal datang ya. Saya pun ketika misalnya saya ada di kampus salah satu kampus di UIN gitu ya, UIN Indonesia, saya pun juga nggak mau gitu dengan cara-cara yang seperti itu. Jadi jangan sampai seakan-akan kita menolak gitu loh untuk berdiskusi, padahal enggak gitu loh. Kita kalaupun diajak diskusi kita mau dan kita siap. Cuman tadi balik lagi kepada timing, metode dan bagaimana cara-cara yang benar seharusnya dilakukan oleh staf sus gitu. Bukan staf sus saja, mungkin tadi Bang Farhan juga bilang ya terkait kenapa harus staf sus dan dalam hal ini Aminuddin Ma'ruf gitu kan. Kenapa itu pun siapapun yang akan mengundang itu asalkan menurut kita pantas untuk berdiskusi dengan kita ya pasti kita siap dan kita antusias untuk berdialog gitu jika memang tujuannya jelas gitu. Mungkin itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Prama atas diskusinya, pemaparannya. Selanjutnya nih Bang Aidil, menurut Bang Aidil gimana nih tentang topik kita kali ini nih Bang? Ya, cek suara saya kedengaran jelas nggak? Atau saya harus pakai headset? Kedengaran jelas? Jelas ya? Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati tentunya Pramatatya Mahandani selaku tuan rumah diskusi hari ini, selaku Presiden Mahasiswa BMTHU. Yang saya hormati Sultan Rifandi, Ketua DEMA UIN 2019. Yang saya hormati Pres Farhan Aziz selaku Ketua Presiden EM Universitas Brawijaya. Nah, pertama saya ingin sampaikan sebenarnya apresiasi yang setinggi-tingginya ya buat teman-teman BMTHU. Karena bagi saya begini, melakukan diskursus terhadap tindakan staf khusus milenial, ini bukan tentang berbicara 7 orang. Ini berbicara pertaruhan nama sebuah generasi atau kelompok muda di mata publik di panggung nasional gitu. Karena spotlight bangsa mengarah ke mereka, sehingga orang pasti dengan mudah menjustifikasi mereka adalah representasi kelompok muda. Jadi baik dan buruk tindakan mereka, itu bagi saya patut untuk diperhatikan dan patut untuk didiskursuskan. Seperti itu. Dan saya kurang lebih sepakat ya, dalam artian apa yang disampaikan Pres Sultan, tadi saya sedikit banyak menyimak ketika di perjalanan, Pres Farhan dan Pres Prama ini sudah luar biasa. Andai kata staf sus ada 7, sudah keluar 2, kalau keluar lagi aja 103, saya rasa Sultan, Farhan, dan Prama ini sudah pas. Bertiga untuk masuk dan menggantikan masing-masing staf khusus yang keluar. Begitu. Nah, oke. Sekarang saya mulai mungkin mengawali seperti ini. Mungkin kalau berbicara milenial, dalam paparan saya ini saya ingin mendefinisikan terlebih dahulu begitu. Saya paham bahwa milenial ini kan kalau secara harfiah dia merupakan perwakilan orang-orang yang lahir katakanlah tahun 1985 atau 1980 sampai sekitar 1995. Jadi 80 ke 95. Nah, tapi dalam konteks ini, bahasan ini, let's say lah kita mengasumsikan milenial ini adalah kata yang disematkan oleh kelompok muda begitu. Karena ketika itu terjadi, memang orang-orang melihatnya seperti itu begitu. Meskipun ini tidak benar juga ya secara diksi, karena kan seperti kita ketahui umur 95 sampai 2000 ke atas itu ada generasi sentenial. Tapi saat itu ditetapkan, pandangan orang-orang kan intinya staf khusus milenial ini adalah representasi anak-anak muda. Jadi mungkin ke depan saya akan menyebut dengan kata staf khusus muda saja begitu, biar lebih tepat dalam implementasi dan apa yang akan saya paparkan. Nah, ketika mereka diangkat staf khusus muda ini, saya cukup yakin bahwa muda ataupun milenial itu bukan melekat pada kata-kata saja begitu. Tapi milenial is a set of characteristic. Merupakan susunan dari karakter-karakter orang. Maksud saya begini, misalnya contoh, ada orang tua
dia mau bergaya milenial, katakanlah seperti itu kan, maka dia pakai jaket yang gaul begitu kan, dia naik motor yang keren gitu kan, nongkrongnya di coffee shop gitu kan, terus bilang, wah bapak ini milenial banget sih, gitu kan. Atau misalnya orang tua, ibu-ibu mau dianggap milenial, dia sering jalan misalnya kan, dia nonton film-film terbaru, wah ini ibu milenial banget sih. Jadi intinya kata milenial ini terkadang diartikan dalam set of how someone live gitu. Jadi bagaimana cara orang hidup gitu. Gaya, style, tidak terjebak pada usia. Sehingga ketika diangkat seorang staf khusus milenial, saya di awal berhusnuzan bahwa yang diartikan staf khusus milenial di sini bukan tentang apa yang mereka lakukan, tapi tentang bagaimana mereka melakukan itu. Misal tadi analogi saya misalnya, katakanlah berpakaian, ini bukan tentang apa yang dipakai, tapi bagaimana dia memakai itu. Begitu. Kalau misalnya nongkrong, ya sama-sama. Orang tua nongkrong, anak muda nongkrong. Tapi kan kalau anak muda nongkrong, biasa fotonya bagus, filternya bagus gitu kan. Jadi it's so millennials. Gitu. Nah, jadi ekspektasi saya terhadap staff khusus milenial adalah mereka akan melakukan berbagai hal yang mungkin dari dulu sudah dilakukan, tapi dengan gaya-gaya yang milenial. Begitu. Gaya milenial itu bagi saya seperti apa? Yang harusnya melekat pada staff khusus ya. Yang paling pertama, on how they communicate what they do. Atau bagaimana mereka mengkomunikasikan apa yang mereka lakukan. Karena bagi saya begini, saya melihat milenial ini, ya mungkin mereka juga melakukan hal-hal yang dilakukan orang tua. Gitu. Tapi mereka mengkomunikasikannya dengan cara yang berbeda. Kalau kita konkretkan, minimal menurut saya. Misalnya staf khusus milenial melakukan kerjanya, dia bisa mengkomunikasikan betul apa yang dia lakukan kepada masyarakat. Begitu. Minimal masyarakat kan dapat edukasi politik. Begitu. Misalkan selama ini istana, lingkaran istananya kan seakan-akan sesuatu yang gelap, gitu, yang kita tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi di situ, semua serba rahasia, tertutup, tempat orang penting ngumpul dan mengambil kebijakan, kita tidak tahu, karena itu sangat gelap dan tertutup. Harapan saya sebenarnya yang pertama ketika ada staf khusus milenial, mereka bisa membuka tabir itu gitu. Apa sih yang mereka lakukan gitu? Apa sih kegiatannya? Bagaimana sih proses pengambilan keputusan di dalam? Bagaimana sih proses komunikasi mereka terhadap presiden? Bagaimana sih faktor-faktor pertimbangan yang dilakukan oleh presiden? Sehingga itu menjadikan mereka milenial, begitu. Dan bahkan kalau ini mau diambil tidak harus anak muda juga sebenarnya. Menurut saya kasar-kasarnya ya. Orang tua pun, tapi kalau mereka melakukannya dengan cara-cara komunikasi yang gaul, yang komunikatif, yang bisa menjangkau banyak orang, ya they're doing it in millennial way. Mereka melakukannya dengan cara-cara yang milenial. Sehingga, yang saya garis bawahi poin saya yang pertama adalah ekspektasi terhadap status milenial, mereka melakukan banyak hal dengan cara-cara milenial, dalam hal ini adalah komunikasi secara milenial. Dan realitanya mereka tidak melakukan hal itu. Bagi saya kalau mereka mau kerja diam-diam juga ya nggak usah gitu. Disemat istilahnya staf khusus milenial. Karena pada akhirnya yang terjadi, misalnya kalau saya korelasikan dalam konteks kekinian, misalnya tadi sudah banyak dibahas sama materi sebelumnya, mengeluarkan surat perintah, ya sama saja begitu. Maksudnya ini mengaku milenial, tapi menggunakan pendekatan yang kolonial begitu. Sama aja kayak orang-orang tua. Harusnya kan kalau tadi saya bicara tentang what, tapi how they do something, bukan tentang apa tapi bagaimana, harusnya dia bisa lebih merangkul, bisa lebih persuasif, bisa lebih inklusif cara komunikasinya begitu. Kalau katakanlah, ya mohon maaf kita bahas aja sudah terjadi. Misalnya katakanlah dengan segala hormat misalnya Bang Aminuddin Ma'ruf. Hari itu misalnya turun menemui, sebelum ada ngundang perwakilan masuk ke istana ya, nurun nemui demonstran di lapangan. Bagi saya nggak usah anak muda, dari dulu juga pemerintah sering melakukan itu. Saya yakin dulu kalau Sultan demo, Farhan, atau Prama, sudah sering sekali ada pejabat, orang tua, datang nemuin demonstran. Dan bagi saya, itu adalah bukan hal yang istimewa untuk dilakukan milenial. Gitu. Karena begini, kalau kita melakukan sesuatu, bagi saya ini bukan tentang hal yang bersifat seremoni, gitu, satu kali keluar, dua kali keluar. Harusnya dia sebagai milenial ada terus dan siap menjaga gerbang, katakanlah. Konsisten melakukan itu. Gitu. Karena ini terlihat menjadi sangat tidak tulus ketika tiba-tiba eskalasi massa lagi tinggi-tingginya, tiba-tiba baru keluar gitu. Rasanya udah berapa bulan, berapa purnama kita temui, lu jadi staf khusus milenial, kenapa baru keluar sekarang? Begitu. Jadi yang pertama saya komentarnya adalah metode-metode komunikasi yang digunakan sangat tidak milenial. Sehingga saya cukup confidence mengatakan bahwa staf khusus milenial ini memang hanya jargon belaka. Begitu. Kalau tidak salah saya sempat dengar Sultan tadi memang membahasakan masalah simbolisme politik atau apalah. Begitu.
Itu poin saya yang pertama. Yang kedua adalah begini, tidak usah kita jauh-jauh melihat presiden dulu. Coba di posisi teman-teman sekarang. Teman-teman pasti kan punya teman-teman lingkaran pergaulan kan. Misalnya para presma ini kan pasti punya para menteri misalnya. Atau nggak usah jadi anak organisasi sekalipun, teman-teman saya asumsikan punya teman-teman nongkrong, 2 atau 3 orang. Nah, bagi saya untuk menjadi orang yang bijaksana atau menjadi pemimpin yang bijaksana, kalian harus dikelilingi atau punya orang-orang yang bisa memberikan kalian pandangan-pandangan objektif, sekalipun itu berbeda dengan pandangan kalian. Kalau kalian punya 10 orang teman dan semua kerjanya ngejilatin pantat kalian, dalam artian mengiyakan semua yang kalian bilang, saya yakin kalian pasti akan jatuh juga, terjerumus dalam jurang. Kalau semua orang di sekeliling kalian, tugasnya memberikan kalian mengagung-agungkan apa yang kalian lakukan. Dan itu juga yang saya lakukan. Saya maksudnya senang berdiskusi, misalnya ini contoh hal yang paling kecil ya. Saya senang berdiskusi dengan orang-orang yang bisa kasih pandangan saya yang berbeda. Karena saya takutnya begini, salah satu kesalahan pemimpin itu kan biasa terjebak dalam yang namanya echo chamber of information. Echo chamber of information. Ruang informasi yang bergema gitu. Dalam artian, informasi yang diterima hanya di sekeliling circle itu yang menguntungkan atau yang sependapat dalam circle tertentu. Nah, bagi saya ini akan mudah menjatuhkan atau mendorong seorang pemimpin ke dalam jurang. Nah, makanya kita butuh second opinion atau bahkan opini-opini yang bertolak belakang dengan opini kita atau minimal sesuai realita untuk pada akhirnya kita bisa mengambil sebuah keputusan itu dengan bijaksana. Nah, apa nyambungnya ke staf khusus milenial? Harapan saya sebenarnya staf khusus milenial ini adalah orang-orang yang bisa menangkap aspirasi, tahu betul apa yang menjadi keresahan dan kegelisahan anak muda, kemudian mengkomunikasikan itu kepada presiden. Karena saya asumsikan begini, saya takutnya ya, sebelum ada staf khusus milenial katakanlah, orang-orang di sekeliling presiden, ini asumsi saya bisa salah. Orang-orang yang di sekeliling presiden, ini salah dalam menerjemahkan keinginan anak-anak muda gitu. Ya misalnya ada gelombang masa apa, terus pembicaraan presiden karena juga bukan berasal dari anak muda, tidak nongkrong sama anak muda, dia menginterpretasikan bilang, Pak Jokowi, itu anak-anak muda maunya A, B, C, D. Dan itu bisa salah kalau mereka bukanlah anak muda juga, dalam artian mereka tidak sering berada dalam posisi itu, dan mereka bukan bagian dari kelompok itu, atau tidak sering nongkrong dengan kelompok-kelompok itu. Jadi interpretasi mereka, sehingga itu jadi bisikan mereka presiden, bisa jadi salah. Nah, harapan saya harusnya staf khusus milenial inilah yang mengisi ruang itu. Karena katanya mereka muda, mereka berasal dari kelompok masyarakat muda, ketika ada gelombang perlawanan protes aspirasi dari anak muda, mereka bisa menangkap itu dengan tepat dan membisikkan itu ke presiden. Dengan sebenar-benarnya, tanpa ada distorsi, tanpa ada bias. Begitu. Nah, sekarang melihat gaya-gayanya yang kayak nggak tahu di mana, saya nggak tahu ya, mungkin kan ya memang betul bahwa Indonesia ini ada sangat banyak penduduknya dan mungkin bukan salah mereka kalau saya nggak pernah lihat mereka di sekeliling circle saya ya. Tapi melihat tiba-tiba ngundang mahasiswa, baru diskusi setelah omnibusnya disahkan. Datang nemuin mahasiswa demo yang bisa juga dilakukan orang tua. Ya saya jadi bertanya-tanya selama ini kemana aja begitu. Kok baru kelihatan? Karena bagi saya, intuisi atau semangat untuk menangkap apa yang diinginkan oleh mahasiswa atau anak muda, itu tumbuh karena sering bergaul sama kita-kita gitu. Kalau misalnya memang dia masih muda tapi memang bergaul sama yang tua-tua juga, ya apa bedanya? Sama pemimpin-pemimpin tua yang sudah ada sekarang. Nah, sehingga itu harapan saya yang kedua, harusnya staf khusus muda ini bisa menjadi jembatan yang betul-betul mengkomunikasikan apa yang diaspirasikan oleh mahasiswa kepada presiden. Nah, di titik ini, mungkin ada yang bilang, mungkin dia udah lakuin itu, Bang Aidil. Tapi kan kita nggak tahu apa yang dia bisikin ke presiden. Siapa tahu dia sudah meneruskan aspirasi kita dengan betul dan apa adanya. Nah, pertanyaan saya begini, saya tanya kepada semua orang yang ada di sini, ada yang tahu nggak apa yang telah dia lakukan atau komunikasikan? Kalau memang semuanya nggak tahu, berarti bukan hanya saya, dan berarti kembali ke poin saya yang pertama, bahwa mereka tidak berhasil mengkomunikasikan apa yang sudah mereka lakukan. Yang menjadi harapan poin saya pertama tadi, bahwa staf khusus milenial harusnya jago mengkomunikasikan. Begitu. Karena bagi saya paham, oke lah, mereka tidak punya kekuasaan untuk mengambil kebijakan strategis apa dan lain.
Kalau begitu, kalau memang mereka tidak punya kemampuan itu, minimal mereka terbuka, memiliki openness yang merupakan karakter milenial. Kita apalagi Gen Z katakanlah sekarang digital native gitu kan, kalau dalam konteks masih muda tadi, ya mereka mengkomunikasikan. Ini loh hari ini agenda saya ini, saya mengkomunikasikan kepada Presiden A, B, C, D. Gitu. Jadi misalnya gini, katakanlah Prama Presiden Republik Indonesia, gitu kan. Amin. Sultan ini adalah katakanlah seorang demonstran gitu. Jadi saya misalnya staf khusus milenialnya, saya dengar dari Sultan apa, saya sampaikan di publik, saya mendengar ini dari Sultan dan saya sudah sampaikan poin A, B, C, D ini kepada Presiden. Misalnya. Sehingga kita bisa tahu betul apakah memang sudah sesuai apa yang dia sampaikan dengan apa yang diaspirasikan. Karena kembali lagi tadi, kalau pejabat-pejabat tua, mohon maaf saya katakan, saya takutnya ada distorsi antara apa yang disuarakan dengan apa yang sampai ke telinga Presiden. Seperti itu. Jadi mungkin itu tadi 2 poin saya yang pertama, dan menurut saya itu adalah hal yang tidak sulit sebenarnya bagi saya melihatnya harusnya ini bukan hal yang susah untuk mereka lakukan begitu. Tapi kenapa sampai hari ini belum mereka lakukan? Dan yang membuat lebih kecewa lagi, perasaan kan waktu katakanlah gelombang pertama waktu Tovan sama Belva turun itu kan sudah banyak sekali mengudara di publik aspirasi terhadap milenial. Hari itu juga pun saya katakan dalam beberapa diskusi bahwa ya harapannya staf khusus milenial ini lebih terbuka, komunikatif, menggunakan cara-cara yang memang milenial begitu kan. Tapi sepertinya mereka tidak belajar apapun begitu. Nah, sehingga melihat dua masalah ini, kalau saya tarik kembali mundur ke tema katakanlah sudah saatnya diganti, ya bagi saya sudah saatnya. Bagi saya sudah saatnya. Tapi menurut saya begini, tidak perlu terlalu diberani katakanlah staf khusus milenial. Udah presiden milih aja staf khusus presiden. Kan begini, secara nomenklatur kan sebenarnya staf khusus milenial ini nggak ada ya, secara resmi ya. Jadi istilahnya kan memang cuma staf khusus presiden. Gitu. Cuman dibikin branding staf khusus milenial karena at the moment presiden ngangkat 7 orang milenial secara bersamaan. Tapi kan hitungannya mereka tetap staf khusus presiden sebagaimana mestinya. Begitu. Nah, bagi saya, ini waktu yang tepat untuk Jokowi silakan evaluasi staf khusus yang tersisa ini. Begitu. Yang muda-muda ini katakanlah. Dan kalau memang mau diganti, ya silahkan. Tapi tidak usah terjebak dalam terma milenial atau bukan milenial. Sesuai aja dengan kompetensi dan kemampuan yang dimiliki. Kalaupun ternyata pas diganti ternyata memang tetap dengan anak-anak muda, ya bagi saya tidak ada masalah. Tapi coba diukur betul apa relevansi, kapasitas dan kemampuannya, dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat atau dibutuhkan oleh anak-anak muda. Let's say ini adalah BEM gitu. Nah, bagi saya, kalaupun mau diganti ya lantas harus dicari yang meng-fill gap itu. Kalau saya nggak salah tadi Pres Farhan ya, yang bilang bahwa orang yang lahir, katakanlah yang memang dari katakanlah betul-betul grassroots, atau katakanlah dia memang sudah merawat banyak komunitas-komunitas atau kelompok-kelompok kepemudaan begitu. Sehingga ketika kita mau reach out presiden, kita sudah tahu betul jalurnya kemana. Kan sekarang mohon maaf saya katakan, kalau melihat 7 orang staf khusus presiden ini kan, ya teman-teman sudah tahu dibaca kan mereka berasal dari apa ya, ceruk-ceruk masyarakat yang sangat eksklusif begitu, sehingga susah dijangkau juga begitu. Karena sekali saya mau garis bawahi bahwa kalau menurut saya memang tadi di brand staf khusus anak muda ini, ya bagi saya keistimewaannya bukan di intelektualitasnya ya, bukan semata di paling pinternya ya. Karena kalau bagi saya mau lomba-lombaan ilmu pengetahuan, ya harusnya yang diangkat staf khusus profesor semua dong, katakanlah begitu. Tapi bagi saya keistimewaan anak muda hari ini adalah satu, dia mampu mengkomunikasikan dengan baik, dan yang kedua mereka punya sense of bukan sense of ya, mohon maaf. Dia punya cara pandang yang selaras dengan cara pandang anak-anak muda kebanyakan di bawah, sehingga dia bisa komunikasikan dengan baik. Poin saya yang terakhir, kembali ke tema tadi, masalah ganti atau tidak, dihapuskan atau tidak, saya rasa kalau dihapuskan, ini kan kembali lagi tadi, sebenarnya staf khusus milenial ini memang tidak ada. Nomenklatur memang staf khusus presiden yang udah ada dari dulu. Begitu kan? Nah, sehingga begini, saya menawarkannya, kalau saya kan dulu senang main basket ya, dan ada salah satu coach saya dulu namanya Coach Nuno, saya masih ingat, dan dia ada salah satu strategi permainan yang sangat unik. Dia itu kalau main basket itu biasa 5 lawan 5 kan. Nah, dia itu kalau pergantian pemain nggak ganti satu-satu, ganti langsung 5-5-nya, gitu kan? Kenapa langsung ganti 5-5-nya? Semua langsung bisa dievaluasi, dan
katakanlah pemain baru yang dimasukkan itu betul-betul mengisi pos sesuai dengan status quo permasalahan yang ada saat ini gitu. Jadi langsung diisi 5 pos-posnya. Karena bagi saya begini, oke lah, kita jangan melihat ke belakang, kita melihat ke depan. Oke, kan sudah ditunjuk nih staf khusus milenial 5 orang, 7 di awalnya kan sudah gugur 2. Coba sekarang evaluasi 5 ini. Apakah memang sudah memenuhi kebutuhan yang tadinya tidak terpenuhi ketika mereka belum ada? Gitu. Kalau memang jawabannya tidak dan malah banyak melakukan blunder, ya sudah, di-assess saja. Apa sih kekurangan-kekurangan sekarang, gap-gap apa yang terjadi di bidang komunikasi presiden dan masyarakat, dan ya udah, isi aja tuh 5-5-nya. Saya tidak sama tadi seperti Sultan Prama sampaikan juga, Farhan sampaikan. Saya tidak meragukan mereka orang pintar, berkompeten di bidangnya, iya. Tapi apakah they suitable for this kind of jobs? Saya ragu. Dan hari ini mungkin melihat berbagai banyak blundernya, saya bukan lagi ragu, saya cukup yakin ya bahwa mereka tidak suitable, mereka tidak cocok untuk mengisi posisi-posisi itu. Nah, mungkin saya akhiri di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya bisa jadi salah juga. Jadi mungkin kita nanti bisa diskusikan bareng-bareng aja. Sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aidil atas pemaparannya. Nah, sekarang kita buka sesi tanya-jawab aja nih. Untuk teman-teman semua yang mau bertanya, bisa langsung raise hand atau tulis di kolom komentar. Nanti saya bacakan. Mau yang tanya langsung juga nggak apa-apa, boleh? Ayo, teman-teman, nggak usah malu-malu nih yang mau bertanya. Soalnya pembicara kita kali ini nih hebat-hebat semua nih. Topiknya juga berat sekali. Ini siapa nih? Catherine Handayani. Halo, Catherine. Halo Kak, Halo. halo abang-abangku semua. Gini, aku mau nanya tentang masalah anggaran di staf khusus presiden sih sebenarnya. Tapi ini penjelasannya sih ke mahasiswanya. Itu bagaimana sih kita sebagai mahasiswa itu apa yang kita lakukan saat saat staf khusus presidennya itu diganti atau enggaknya. Nah, apa yang kita lakukan saat presiden itu menjelaskan tentang anak muda yang sekarang, milenial, dan apa saja sih yang dilakukan menurut ketua BEM nih semuanya, dan apa aja sih yang kita tegasin untuk kedepannya. Itu aja sih, Kak. Oke, terima kasih Catherine. Boleh nih dari Kak Farhan dulu deh. Halo? Ya, ya Mbak. Kedengeran ya? Kedengeran. Kalau misalkan menurutku, ini yang aku tangkap ya pertanyaan tadi. Jadi, apa sih yang kira-kira kita bisa lakukan seperti itu terhadap staf sus ya, staf sus milenial kita ini. Jadi, ini menurutku selama setahun ini mungkin evaluasi bagi kita ya, bagi kami itu anak-anak muda, kita ini belum pernah memanggil staf sus milenial. Instruksi bahasanya. Kalau perlu setelah ini kita perlu mengirim surat instruksi kepada staf sus milenial. Kenapa? Karena kan makin muda. Betul Mas ya? Gimana tuh Mas? Kata kita tuh miss-nya apa? Ini udah 1 tahun nih ya. Mereka sudah menjabat, sudah bahasanya mengakuisisi nama anak muda, tapi kok nggak pernah dipanggil kayak gitu. Belum pernah ngelapor, malah ngelapornya ke generasi yang bukan generasi dia, ngapain gitu loh. Bahkan konsiderasi Pak Jokowi milih mereka karena anak muda kan ya. Bukan karena mereka mungkin yang terbaik masanya. Kayak gitu.
Jadi mungkin yang bisa kita lakukan apa? Kita buat surat instruksi. Enggak, instruksi bercanda. Cuman maksudnya dalam artian mereka ini datang. Cocok. Cocok ya Mas? Harusnya mereka datang ke kita, ke anak-anak muda. Salurannya banyak. Lewat anak-anak organisasi gitu kan, BEM, ekstra dan lain-lain, atau mungkin teman-teman UMKM, teman-teman di NGO-NGO kan bisa sebenarnya. Tinggal mereka datang saja. Bahkan sebenarnya kalaupun itu niatnya baik, itu menurutku selalu bisa dianggarkan. Kayak gitu, selalu bisa dianggarkan, difasilitasi oleh negara untuk dikumpulkan di tiap-tiap daerah, misalkan touring daerah dan lain gitu. Jadi kita perlu bahasanya ada komunikasi langsung dengan mereka, yang mana itu lebih bersifat preventif dan aspiratif ketimbang kuratif maupun ya reaktif terhadap suatu permasalahan. Misalnya dia kan kemarin dipanggil karena Omnibus Law. Kalau misalnya ada Omnibus Law nggak mungkin dipanggil, gitu kan? Jadi kita pengennya ya kan kalian misalkan bilang kita undang staf sus ini datang. Kita kasih tahu kita maunya seperti apa, mereka tolong sampaikan kayak gitu. Jadi ya mereka tuh menyampaikan yang tadi disampaikan Mas Aidil kayak gitu polanya menurutku. Jadi itu sih yang bisa kita lakukan. Jadi jangan sampai yang bisa manggil tuh anak-anak ada staf susnya kepada kita gitu loh. Kayak gitu lah. Kita panggil kan gitu. Mungkin yang lain bisa nambahkan ya soal isu-isu tersebut deh. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kak Farhan, kalau menurut Bang Sultan nih sendiri gimana nih Bang? Iya, kalau yang saya tangkap pertanyaannya terus kita mesti nanggepin mereka kayak gimana nih gitu kan. Saya tetap pada rekomendasi satu, harusnya mereka belajar, betul kata Bang Aidil tadi, bahwa akan lebih efektif dan lebih powerful ketika mereka menempati tempat di masing-masing spektrumnya, entah di ekonominya, entah di pendidikannya, dan lain-lain sebagainya, tapi kontribusi untuk memberikan sesuatu bagi bangsa itu tetap terjalankan, dibandingkan dengan dia berada pada satu naungan, yaitu staf khusus, yang pada akhirnya dia tidak bisa terlepas dari yang namanya sorotan publik, pengawasan publik, dan pertanggungjawaban publik. Dan kita tahu di sana ada banyak sekali kepentingan politik, di sana ada banyak sekali hal-hal manner yang mesti dia lakukan. Nah, kalaupun pada akhirnya itu bisa membuat niatan baik bisa jadi buruk, pun sebaliknya ternyata niat buruk bisa jadi baik. Akhirnya akan jadi salah kaprah. Yang kedua tentu ya kalaupun mereka juga nggak mau mundur, mereka juga nggak mau evaluasi, ya saya pikir dia harus dengerin ini juga ya, revolusi akhlak seruan Habib Rizik gitu loh. Jadi betul kata Bang Aidil tadi, ada gaya komunikasi yang harus dirubah, ada kerja-kerja politik memang yang harus diubah, penyampaian yang harus diubah, agar jangan sampai ya kita pada akhirnya menyisipkan uang kita yang pada akhirnya masuk ke kantong mereka yang sebetulnya kerjanya juga nggak terlalu jelas. Begitu. Oke, kalau dari Bang Sultan nih begini nih. Kalau misalnya menurut Bang Aidil sendiri gimana nih Bang Aidil? Saya lihat dari ini Farhan sama Sultannya udah cocok juga sebenarnya jadi staf khusus presiden ini. Sudah bisa kayaknya harus dibuat surat perintah pada Pres Sultan Prama dan Farhan untuk jadi staf khusus presiden ini. Kita cukup staf khusus ya Aidil aja lah kita. Ampun. Nah, jadi begini menurut saya, berbicara apa yang harus dilakukan mahasiswa, mungkin saya nangkapnya begitu ya ke depan ya. Satu, pertama, diskursus ini harus jalan terus menurut saya. Saya sebenarnya tadi, meskipun mungkin Pres Farhan mengatakan itu dengan nada bercanda ya, tapi kayaknya menarik kita memberikan surat perintah balik, begitu kan? Terserah apakah BMTAU yang mau bikin, atau BEM UB, atau notifikasi, atau apapun itu, kolaborasi jadi satu, bikin aja surat perintah nomor berapa, poinnya udah nomor 1 aja, menyuruh staf khusus ini untuk mengundurkan diri, begitu kan ya. Mereka udah merintah kan ya nggak ada salahnya dong kalau mereka konsisten bahwa mereka bisa memerintah. Apalagi kata Pres Sultan tadi di awal bahwa misalnya katakanlah Prama Farhan ini kan presiden juga, ya sudah
perintahin aja, perintah balik dengan segala hormat untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Nah ini tuh kan Aldi kan surat perintah balik, nah keren itu. Dan saya yakin ini memang agak out of context ya, tapi secara gaya komunikasi saya rasa ini cukup milenial dan cukup kekinian gitu. Karena begini, ini harapan saya, maksudnya meskipun kesalahan Belva dan Tovan itu tidak bisa ditolerir ya, maksudnya tetap salah apa yang mereka lakukan, tapi saya masih ada sedikit respect ketika mereka melakukan kesalahan dan mereka mundur. Itu memang menunjukkan kan bahwa ya anak muda itu harusnya memang nothing tulus gitu. Salah ya katakan salah. Tapi yang membuat itu menjengkelkan kan ketika sudah ketahuan salahnya ngeyel gitu kan. Ngeyel beralasan, misalnya contoh alasannya itu, apa yang saya lakukan surat perintah itu sudah sesuai prosedur. Karena akan ada untuk tes COVID dan lain-lain untuk kalangan internal. Saya nggak tahu ya, memang seperti itu atau tidak, tapi kita juga sudah melihat beberapa dissenting opini dari beberapa lembaga yang kredibel bahwa itu berpotensi maladministrasi. Sehingga, come on lah, kalau memang merasa sudah salah, ya jagalah marwah anak muda dengan udah mundur aja. Begitu bagi saya. Sehingga kalau saya garis bawahi, apa yang harus dilakukan mahasiswa ya, isu ini harus dikawal terus, harus digas terus. Begitu mungkin. Berarti kita harus kawal terus isu yang lagi hot ini ya, Bang Adil. Iya, betul. Maksudnya, dalam artian begini, saya katakan, isu di Indonesia kan banyak. Dan menurut saya, perspektif tentang mana yang paling penting itu beda-beda. Tapi bagi saya, misalnya teman-teman BMTAU mengadakan ini kan saya sangat apresiasi. Dan menurut saya, itu tadi, ini menurut saya penting, karena ini bukan tentang bicara posisi 7 biji, bukan 7 biji ya, kalau cowoknya di situ, misalnya 4 kan berarti sudah 8 biji, dan seterusnya. Nah intinya, posisi 7 orang ini bukan tentang posisi, gitu. Ini tentang menyelamatkan wajah generasi sekali lagi. Dan ini bukan generasi milenial bagi saya, ini menyelamatkan narasi anak muda. Gitu. Bahwa kalau anak muda memimpin, jangan sampai dianggap sama aja kayak orang tua. Gitu. Yang rugi bukan hanya mereka, yang rugi ya Sultan, Farhan, Prama, Giana, semua teman-teman yang hadir di sini, trust publik terhadap anak muda berkuasa itu akan jadi jelek, serius. Jadi saya masih berharap kita dorong terus ya sampai mereka sadar diri dan get out from the palace begitu. Terima kasih. Oke. Selanjutnya nih kalau menurut Kak Prama nih gimana nih Kak tentang pertanyaan dari Catherine tadi? Ya kalau saya singkat aja sih sebenarnya karena udah tadi dijawab dengan sangat jelas sama Bang Edil, sama Bang Farhan, sama Bang Sultan. Ya saya sepakat untuk kita coba terus kawal isunya gitu kan. Kita coba terus gimana caranya ini jangan sampai lepas gitu aja karena emang betul ketika sekarang bicara soal anak muda gitu ya, status milenial ya mereka harusnya betul-betul menjadi representasi dari kita gitu. Gimana caranya anak muda bisa menyikapi suatu hal yang memang harus bagaimana caranya mereka menyikapi dengan baik gitu. Ketika tadi mungkin Bang Aldi bilang, saya sepakat Belva dan Mas Andi Tovan mungkin kita respect sama mereka karena ketika mereka melakukan kesalahan, terus mereka berani mengakui bahwa mereka salah dan mereka mengundurkan diri setelah itu. Dan sekarang harusnya itu juga yang dilakukan sama salah satu status yang melakukan kesalahan hari ini gitu. Dan ini harus kita terus kawal dan bagaimana caranya nantinya harus ya yang pasti sekarang gimana caranya status ini harus mau mengevaluasi diri dan Pak Presiden pun juga harus tegas untuk mengevaluasi masing-masing dari statusnya. Paling gitu sih ketika tadi mungkin ditanyanya terkait kira-kira apa yang bisa dilakukan ya saya sepakat dengan abang-abang sekalian bahwa ya gimana cara kita terus buat diskusi-diskusi kayak gini dan terus melakukan pengawalan terhadap isu dari staf sus. Mungkin itu sih. Terima kasih. Oke. Ini dari Muhammad Naksyaba. Boleh on mic? Mic-nya bermasalah katanya. Oke, saya bacakan saja ya pertanyaannya. Ini katanya pertanyaan nih, saya ingin bertanya jika ternyata ke depannya ternyata abang-abang sekalian jadi yang jadi pembicara ini diberi kesempatan mengisi jabatan staf sus milenial sendiri, hal apa yang akan dibawa atau diubah dalam
masa jabatan yang ada, atau berani mengambil sikap berlawan dengan menolak undang-undang menjadi staf sus milenial ini sendiri. Nah, itu gimana tuh? Boleh dari Bang Sultan deh. Gimana nih, Bang? Ya, berarti kita berandai-andai nih ya, berimajinasi gimana. Tapi kejadian ini kalau Sultan. Ya, insya Allah, amin. Maksudnya ini kan kita percakapan imajiner kan gitu Bang ya. Jadi mungkin hal yang pasti akan saya lakukan ketika seperti yang ditanyakan ya saya hadir di diskusi Tantri Abeng seperti ini gitu loh. Karena kan kita juga nggak tahu kan ke depannya jadi apa. Tapi andai kata pun demikian, ya kita pun akan mengalami transformasi identitas, transformasi pembelajaran, kita akan semakin berubah dan semuanya berproses. Jadi jangan sampai kita menilai sesuatu hal yang ada di depan dengan kacamata yang sekarang. Mungkin standarnya dan kualitasnya, kualifikasinya itu sudah jauh berbeda. Cuma pada dasarnya memang keberpihakan itulah yang tidak akan berubah-ubah, entah dari sekarang maupun nanti atau dimanapun. Masalah keberpihakan itu memang paten dan permanen. Singkatnya seperti itulah. Oke, kalau menurut Kak Prama nih gimana nih, Kak? Kalau berandai-andai gitu. Ya izin mungkin kalau terkait karakteristik dari siapa yang pantas untuk menjadi staf sus, saya sepakat dengan Bang Aidil tadi bahwa ya staf sus status ini harus sesuai dengan porsinya masing-masing gitu. Ketika tadi misalnya diminta untuk menjadi salah satu komunikasi untuk lembaga strategis misal segala macam, ya yang menjadi staf sus di bidang itu emang harus kompeten di bidangnya. Mungkin itu sih ketika mungkin tadi pertanyaannya saya gitu yang menjadi salah satu bagian dari mereka, yang pasti ya Pak Presiden juga harus tahu bahwa kompetensi dari masing-masing orangnya itu seperti apa gitu. Jadi ketika mungkin saya menjadi salah satu dari mereka, mungkin yang paling pasti bisa saya sampaikan, bisa saya lakukan adalah gimana caranya, sebenarnya simple sih ya. Gimana caranya, ya tugas yang memang diamanahkan kepada saya gitu ya, itu bisa saya lakukan dengan baik, mungkin itu sih. Dan ketika tadi misalnya posisinya sebagai orang yang ada di strategis dan misalnya mungkin saya juga dekat dengan grassroots, yang saya lakukan adalah gimana caranya saya bisa ikut diskusi dengan teman-teman semua dengan tadi timing yang tepat, metode yang tepat, dan pastinya dengan cara-cara juga yang baik dan benar, paling gitu sih. Oke, kalau dari Kak Prama sendiri berarti menjadi staf sus itu harus yang berkompeten gitu ya, sesuai dengan bidangnya. Nah, kalau menurut Kak Farhan nih gimana nih? Ya, kalau aku berandai-andai ya. Jadi kan memang idealnya kalau misalkan staf sus itu yang benar-benar expert di bidangnya, ekonomi, politik, komunikasi dan lain-lain. Tapi karena pakai domplengan nama milenial, terpilihlah orang-orang tersebut. Misalkan dalam kasus itu adalah aku, misalkan contohnya gitu. Sehingga harusnya kita tuh memakai username-nya Fadlizon, yaitu jubir rakyat, atau jadi jubir milenial kayak gitu. Jadi ibaratnya kita perwakilan milenial. Apa yang akan kulakukan yaitu menjadi tadi turun ke grassroots, kita berkomunikasi, kita menggunakan fasilitas negara untuk bisa benar nge-reach out sampai ujung Indonesia, yang mana kalau misalnya kita orang biasa bisa jadi nggak bisa kayak gitu. Tapi karena kita sudah ada privilege, kita bisa melakukan hal tersebut. Negara ini tidak semiskin itu bahasanya. Ini hanya politik yang ada atau tidak dalam individu. Dan itu akan kulakukan seperti itu. Namun yang lebih penting ialah kita itu sebagai perwakilan juga menunjukkan sebuah bargaining position dari generasi. Kalau misalkan nanti kita di staf sus, kita iya saja, itu menunjukkan generasi kita tuh lemah. Dan emak tidak berharga. Padahal di pemilu itu one man one vote. Pengen lu umur 90 tahun, misalkan jadi Luhut Bin Sarpanjaitan, ya one man one vote dong. Kita juga
milenial woman vote juga, sehingga berharga gitu. Jadi aku tuh pengen memberikan sebuah tekanan bargaining position bahwasannya presidennya harus dengar orang anak muda, karena posisinya sangat penting di pemilu kalau misalnya dalam kancah politik seperti itu, baik untuk legislatif maupun eksekutif. Jadi ya kita lebih banyak mengambil aspirasi dari masyarakat, lalu memberikan sebuah tekanan. Adapun misalkan dilengsarkan karena melawan gitu ya nggak masalah. Kayak nothing tulus aja kayak Belva gitu kan, santai dia turun karena memang dia sudah kaya terlebih dahulu tanpa jadi status juga gitu loh. Kayak gitu. Tapi paling penting menunjukkan bargaining position yang dimiliki oleh milenial kayak gitu. Itu sih kalau aku. Oke, berarti kalau dari Kak Farhan tuh harus menjadi staff yang memiliki komunikasi yang kuat gitu. Kita nggak boleh lemah gitu ya, Kak. Oke, kalau dari Bang Aidil nih, Bang. Gimana nih, Bang? Untuk berandai-andai menjadi staff sus. Ya, terima kasih. Sebenarnya dibanding begini ya mungkin ya. Sebenarnya memang ya sekali berandai-andai ya, karena kalau saya rasa banyak lah pemuda-pemuda yang memang saya lihat sebenarnya layak jadi staf khusus. Misalnya ada tokoh pemuda inspiratif bagi saya itu Kakanda Arif Rashid Hasan, katakanlah seperti itu. Tapi oke, dalam konteks ini kita mengatakan apa sih yang baiknya dilakukan kalau misalnya menjadi staf khusus gitu, atau misalnya saya jadi staf khusus seperti pertanyaan tadi. Sesuai dengan statement yang saya sampaikan di awal sekali di materi, dua hal. Yang pertama yang harus dilakukan itulah tawaf. Kalau harus istilahnya ya, keliling. Seperti yang Pres Farhan tadi bilang, jadi saya akan memastikan bahwa saya turun ke kota-kota, ke daerah-daerah di setiap waktu yang saya punya dengan perencanaan yang matang, sistemik dan terstruktur tentunya gitu. Mendarat di mana, dan di setiap wilayah yang didaratin itu langsung mengumpulkan stakeholder pemuda gitu. Jadi katakanlah kalau bisa dijadwal pagi ketemu anak BEM, siang ketemu anak OKP, sore ketemu kelompok kepemudaan based on profesi, malam ketemu pemuda dalam kalangan apa gitu. Begitu aja terus setiap hari mengumpulkan dan membentuk sebuah big data informasi tentang aspirasi kepemudaan. Nah, itu yang pertama, tawaf dan mengumpulkan informasi. Yang kedua, ya menunjukkan sama publik bahwa saya menyampaikan itu sama Pak Presiden. Begitu. Dan saya akan memanfaatkan kanal media sosial saya untuk mengatakan itu. Begitu. Jadi kayak bikin jurnal harian gitu loh. Hari ini saya menyampaikan poin A, B, C, D berdasarkan aspirasi dari masyarakat A, B, C, D, pemuda A, B, C, D kepada Presiden A, B, C, D. Begitu. Besok jadi saya update lagi, saya hari ini menyampaikan ini kepada Presiden ini. Minimal. Tidak ada misinterpretasi antara apa yang diaspirasikan orang dengan apa yang saya sampaikan ke Presiden. Saya harus katakan, bukan berarti kehilangan idealisme atau independensi ya, tapi kalau tadi ada statement di pertanyaan itu menolak undang-undang, berani nggak, dan lain sebagainya, bagi saya stafsus presiden, namanya kerja untuk presiden, kapasitasnya bukan untuk itu. Tapi yang bisa dipastikan adalah dia menyampaikan memang apa yang berdasar dari masyarakat. Begitu. Karena kalau mau namanya juga menolak kebijakan, karena begini bagi saya, kenapa sih secara sederhana kan kita selalu demo presiden padahal yang salah menterinya gitu. Karena bagi saya menteri tunduk dan patuh sama presiden, dan saya tidak menyalahkan itu karena di posisi itu memang mereka sudah berada dalam sistem. Tapi yang bisa dilakukan adalah berkomunikasi dengan baik. Jadi saya kasih bawahi 3 hal, tawaf, menyampaikan apa yang saya dapat dari mana kepada Pak Presiden, dan yang ketiga pastinya memaksimalkan kanal media sosial saya untuk ya whatever I do gitu. Karena bagi saya ketika seorang jadi pejabat publik, memang ada banyak hal yang harus dikorbankan. Salah satunya ya kehidupan yang agak sedikit bersifat privacy mungkin ya harus dilaporkan. Karena saya agak bingung juga ya baru mengingat. Sekarang kayaknya dulu Pak Presiden waktu zaman-zaman pemilihan sering ngevlog deh. Sekarang mentang-mentang udah kepilih kayaknya jadi jarang-jarang ngevlog lagi gitu. Gitu mungkin. Terima kasih. Oke, kalau dari Bang Aidil sendiri itu berarti ngomong tawaf atau mengumpulkan informasi, memberitahu publik kalau Bang Aidil tuh memberitahu kepada Presiden, laporan lah kepada Presiden tentang apa saja yang telah dilakukan Bang Aidil atau menyampaikan aspirasi-aspirasi mahasiswa dan memaksimalkan media sosial Bang Aidil gitu, begitu ya Bang Aidil. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kedua, boleh on mic dari Syahril Wahyu Firmansyah.
Alona mungkin bisa langsung ke Oke. ini pertanyaan akhir nih. Dari Ari Martua mungkin. Alona, Ya, halo? ya izin mungkin bisa langsung ke closing statement kali ya. Oh, boleh. Oke, langsung aja nih. Kayaknya kita mungkin waktunya udah malam juga. Jadi kita langsung closing statement aja nih. Boleh dari masing-masing pembicara. Dari Bang Sultan dulu, boleh Bang? Oke, beginilah intinya. Bahwa satu lagi-lagi soal keberpihakan dan sikap. Ketegasan kita dalam memandang sesuatu hal, terlebih di dalam fenomena politik. Saya memaknai ini sebagai fenomena politik. Bahwa jangan sampai sebagai anak muda, keberpihakan kita jangan sampai pada salah sisi atau salah sudut. Silahkan bahwa kita ingin mengembangkan political will kita ingin mengeksplorasi kesadaran politik kita ingin menjadikan peran-peran penting kita untuk mengisi beberapa ruang di publik, itu kita tidak persoalkan. Bahkan kita pasti akan dorong agar sirkulasi anak-anak muda ini akan lebih cepat melakukan regenerasi. Tetapi ada konsekuensi di sana. Ketika keberpihakan kita sudah salah, atau konsekuensi yang pada akhirnya kita terima menunjukkan keberpihakan kita bahwa kita bukan merepresentasikan anak muda, tetapi masih melanjutkan gaya-gaya lama, maka ketersenandungan yang dilakukan itu akan berdampak sangat panjang. Pada akhirnya terjadi kembali krisis legitimasi yang seharusnya menambal hal itu, dan menjadi tugas penting bagi staf sus yang harusnya menambal kepercayaan, menambal legitimasi. Pada akhirnya staf sus milenial yang seharusnya mengurangi tugas presiden justru menambah masalah bagi presiden. Dan hal ini yang harus dievaluasi. Oke, terima kasih Bang Sultan. Boleh dari Bang Aidil? Ya, terima kasih banyak. Luar biasa saya rasa diskusi malam ini, dan saya rasa akan menjadi spirit untuk teman-teman yang hadir ya, untuk terus mengawal dan melihat perkembangan isu-isu seputar staf khusus ini dalam beberapa saat ke depan gitu. Nah, closing statement dari saya mungkin adalah, sekali lagi, pertama, mereka yang disemat staf khusus milenial ini, ya harapannya memang betul-betul merepresentasikan karakteristik seorang milenial gitu. At least tadi itu mereka komunikatif dan mereka betul-betul bisa menangkap apa yang diaspirasikan publik dan menyampaikan itu kepada Pak Presiden. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan tema staf khusus Presiden sudah saatnya diganti. Jawaban saya tegas, sudah saatnya. Sudah saatnya. Karena bagi saya, yang tadi saya sudah sampaikan, sudah ada yang turun 2, dan meskipun kesalahan yang dilakukan juga sangat besar, dan saya juga bukannya apologi bahwa mereka lantas tidak salah ya, tapi at the moment mereka turun, itu bagi saya adalah sifat kesatria yang at least mereka menyelamatkan bahwa oke, anak muda kalau memang salah ya berani mengakui kesalahan. Dan harapan saya, kalau yang diganti tadi ya opsinya ada 2. Kalau bukan memang ya at least yang sudah melakukan kesalahan baru-baru ini yang diganti, ya ganti aja semua sekalian, 5-5-nya, supaya evaluasi, lihat gapnya di mana, isi kekosongannya di situ. Dan mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih banyak. Saya apresiasi, keren banget teman-teman BMTAU yang bisa melihat isu ini dan mengangkatnya menjadi diskursus yang sangat menarik. Salam hormat juga buat Pres Sultan, Pres Farhan, dan Pres Prama, dan Gina, dan semua yang hadir. Semoga sehat-sehat semua. Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal, beriman, berilmu, beramal. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aidil. Selanjutnya boleh dari Kak Farhan. Ya, pertama mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia, kepada para pemateri hari ini yang udah hadir. Mohon maaf apabila banyak kekurangan selama aku paparkan, baik dari perkataan maupun perbuatan. Dan semoga diskusi ini tetap berlanjut.
Dan memang kalau boleh dibuat closing statement, walaupun out of the tema ya, tapi pada intinya itu menurutku itu mengartikulasikan sebuah satu poin penting bahwasannya sekarang pemuda itu harus keluar dari jebakan-jebakan simbolistik, jebakan-jebakan yang mana itu seremoni. Dan memang harus terjun kepada hal-hal yang lebih esensial. Kayak gitu. Jangan sampai nanti kita generasi selanjutnya justru terjebak juga sama generasi-generasi yang sama kayak sebelumnya. Itu nanti sama saja, tidak ada perbaikan generasi. Jadi aku sini ada seruan ajakan untuk kita lebih mengeksplorasi diri, lebih mematangkan diri di bidangnya masing-masing, dan berkontribusi buat Indonesia. Dan mari kita lebih baik lagi dari generasi-generasi sebelumnya, yang mana menurutku masih terjebak pada hal-hal yang berbau seremonial. Gitu. Kalau aku pribadi yakin dan optimis bahwasannya kita generasi anak-anak muda ini Mas Adil masih milenial bukannya Mas ya? Masih Mas? Masih. Oh masih. Saya centennial sebenarnya, tapi saya 7 bulan. Iya, takutnya di luar generasi kita bahaya juga nih ngomongin nih. Ya pokoknya anak-anak muda lah ya. Kita harus bersama memperbaiki Indonesia lebih baik lagi. Gitu. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Farhan. Selanjutnya dari Kak Prama. Boleh Kak? Ya, makasih kesempatannya. Mungkin sebelumnya mau terima kasih dulu sama Bang Farhan, Bang Sultan, Bang Adil yang udah mau nyempetin waktunya buat diskusi bareng teman-teman BMTAU dan seluruh mahasiswa di baik BMTAU maupun di luar dari BMTAU. Singkat saja mungkin closing ya. Mungkin ketika tadi judul dari tema pada malam hari ini adalah apakah staf sus ini perlu diganti atau enggak? Saya pun sama ya bahwa perlu diganti, perlu dievaluasi. Dan ketika ditanya siapanya, saya sepakat mungkin tadi ya yang perlu menggantikan adalah orang-orang yang betul-betul memahami lapangan gitu, betul-betul hadir di sekitar kita. Ketika tadi Bang Adil sebut nama Kak Arief Rosyid gitu ya, saya jujur lebih kenal beliau daripada Pak Aminuddin Ma'ruf gitu. Walaupun emang mungkin nggak mungkin banyak juga yang kenal dekat dengan Pak Aminuddin. Cuman untuk sekelas universitas kecil gitu ya, universitas swasta yang belum mungkin sebesar Brawijaya dan UIN, saya merasa ada kehadiran sosok seseorang yang bisa dipercaya untuk menyampaikan suara-suara kita ke atas gitu. Terus juga kita sepakat bahwa spotlight kita terhadap staf sus ini sebenarnya bukan keseluruhan gitu ya, bahwa dari 14 orang ini kita sepakat untuk spotlightnya adalah 5 orang yang karena emang mereka adalah representasi dari milenial yang dalam hal ini yang dimaksud adalah anak muda gitu. Jadi mungkin closingnya adalah jadi siapapun sebetulnya yang akan menjadi pengganti gitu atau mungkin nanti digantikan gitu, tapi tetap ya kita sebagai anak muda gitu ya, milenial pun generasi Z, kita tetap harus bisa menentukan sikap kita gitu. Jadi tetap independen, jangan selalu ikut mau ikut-ikutan perintah gitu aja, tapi tetap terus menjalankan fungsi kita gitu sebagai kaum intelektual untuk bagaimana merespon keadaan-keadaan yang ada dan menyikapi keadaan tersebut dengan baik dan benar. Mungkin itu aja. Terima kasih sekali lagi moderator, keren banget. Anda tepuk tangan dulu dong, ini mungkin teman-teman bisa bantu tepuk tangan secara virtual. Terima kasih. Teman-teman semua, walaupun sedikit gitu, cuman kita berharap dampaknya akan lebih luas lagi. Kita akan terus membuat diskusi-diskusi lagi ke depan untuk terus melakukan pengawalan terhadap isu ini. Dan mungkin teman-teman yang udah masuk grup, nanti kita bisa entah dialih fungsikan atau mungkin nanti bisa diperluas lagi untuk kita terus
bantu melakukan pengawalan terhadap isu status ini. Mungkin itu aja. Mungkin kita juga minta arahan dan masukan juga nanti mungkin dari Pres Farhan, Pres Sultan, sama Bang Aidil. Mungkin itu aja. Kurang lebih maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada narasumber kita semua. Boleh tepuk tangan virtual, teman-teman. Boleh pencet reaction-nya, klik reaction-nya, terus kita kasih tepuk tangan virtual karena hebat banget. Udah memberikan wawasan-wawasan yang luas untuk kita, memberikan wawasan yang luas, pemikiran yang kritis gitu kan. Dan kesimpulan yang dapat saya ambil itu dari Bang Adil, melakukan diskusi itu bukan hanya dengan 7 orang staf berbicara, melainkan berbicara mengenai pertaruhan dari generasi di mata publik gitu. Betul Bang Adil? Betul. Dan saat ini mari kita kawal isu-isu saat ini dan dengan komunikasi yang kuat, dan jangan sampai jangan sampai keberpihakan kita itu salah sudut gitu. Dan tadi saya ambil dari Bang Adil, yaitu beriman, berilmu, beramal. Nah, seperti itu teman-teman. Sebelum kita tutup acara ini, kayaknya kita mau foto dulu nih teman-teman, foto virtual. Boleh nyalain kameranya teman-teman yang cantik, yang ganteng. Nyalain kamera sekaligus nyalain pemerintah. Waduh. Boleh nih. Gimana Ari? Oke, kayaknya masih belum on ya. Iya, coba teman-teman kita foto nih. Foto virtual. Mungkin abah-abahnya dari moderator nanti ya. Oke. Coba. Udah pada on cam semua belum? Ri? Oke, udah bisa. Udah bisa? Oke. Oke, siap ya teman-teman. Kita pose, mau gimana posenya? Posenya bagus aja kali ya. Tiga. Oke, udah. Oke, sekali lagi kali ya. Sekali lagi nih. Jempol deh buat generasi kita nih semua. Udah? Udah, Ari? Oke. Oke, terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti acara ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bertanya, terutama kepada narasumber-narasumber kita. Saya Giana Putri Azhara, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Giana Putri Azhara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Salam, makasih banyak teman-teman. Bang Aidil, Bang Farhan. Siap. Terima kasih banyak, Bang. Yuk. Siap, Bang. Siap, makasih para pres calon staf khusus selanjutnya. Semua makasih. Assalamualaikum. Pasti Bang Aidil dulu yang naik. Oh. Enggak, Aidil nggak naik. Yang naik biasa harga beras atau harga BBM, Prof. Kamu semua, bye. Assalamualaikum. Bang, izin. Terima kasih banyak. Izin live ya. Mari teman-teman. Thank you.